Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati para guru, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, alim ulama, dan seluruh pengurus Masjid DKM yang semoga selalu Allah rahmati, wabil khusus jamaah sholat subuh yang sama-sama mudah-mudahan Allah segala rahmati, amin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya Andri dapat berkesempatan hadir di masjid ini, dan insya Allah kita sama-sama mempelajari suatu metode menghafal Al-Quran yang katanya dari founder kami insya Allah semudah tersenyum. Dan mungkin nggak terlalu lama Ustadz dan para jamaah sekalian, insya Allah kita maksimal di pukul setengah 6 ya, atau 5.30 atau 5.20, agar nanti kita sama-sama mungkin yang ingin ikut berangkat agar Allah mudahkan nanti dan bisa berkemas terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti bisa berangkat bersama-sama dengan jamaah sini. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau tanya dulu, untuk jamaah ibu-ibunya ada? Ada. Kalau ada mungkin ayahanda semuanya bisa maju yang ada di belakang, agar nanti saya mohon izin tirainya biar dibuka, karena kita menghafalnya menggunakan 3 metodologi pembelajaran: audio, visual, dan kinestetik. Jadi kecerdasan yang Allah berikan kepada kita semua, dan insya Allah akan kita gunakan untuk menghafal Quran kali ini. Mungkin kalau repot ayahanda, Ustadz, tirainya kalau digeser bisa? Oh nggak bisa, oh iya maaf, jadi merepotkan ya, maaf. Biar bunda-bunda semua bisa melihat dan bisa ikut serta. Nah, baik. Atau saya geser ke tengah, enggak ya? Oke. Masya Allah. Mungkin buat ayahanda kalau canggung bisa bergerak ke depan. Ya, bisa geser ayahanda, geser ke sini biar enak. Baik, alhamdulillah. Ayahanda mau maju? Biar enak ya. Nggak enak nanti berhadapan-hadapan sama bundanya dan akhwatnya. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih ayah dan bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon izin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, metode ini alhamdulillah telah dikembangkan oleh guru-guru kami sejak tahun 2011 hingga saat ini. Dan banyak sekali masyarakat yang mendapatkan kemanfaatan menghafal Quran dengan metode ini. Dan hampir ada berjumlah 66.000 members kami yang ikut menghafal Quran dengan metode ini. Kurang lebih ada 24 negara dan 150 kota-kota besar yang telah kami kunjungi dan kami datangi. Dan alhamdulillah mereka senang. Mereka hafal Quran, dan bukan hanya hafal ayatnya, tetapi mereka hafal arti, makna, dan dapat mengajarkannya. Terlebih mereka bisa menulis Al-Quran yang selama hidupnya mereka tidak pernah menulis Al-Quran. Dan Masya Allah, bismillahi ta'ala, banyak sekali wisudawan-wisudawan dari santri kami yang hafal 30 juz dengan menggunakan metode ini dalam menempuh waktu nggak sampai 3 tahun. Dan insya Allah di pagi hari ini, jika saya diperkenankan untuk sharing dan berbagi metode ini, insya Allah
saya akan memberikan ini semua di masjid ini. Kira-kira ayah bunda boleh? Mau? Alhamdulillah. Ayah bunda yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode ini dapat digunakan oleh semua kalangan usia, baik dari 3-4 tahun sampai kakek nenek 75 tahun. Tadi jamaah ada yang nanya, Ustadz, kalau seusia kami kira-kira masih bisa nggak ngafalin? Saya katakan insya Allah bisa. Kenapa saya katakan demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran betapa Al-Quran itu dimudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk diingat, untuk dipelajari. Pertanyaannya dari Allah, fahal mim muddakir. Mau enggak bunda, ayah, dan kita semua yang ada di sini menghafalkannya, mengingatnya, mempelajarinya. Jadi permasalahan menghafal Quran sebenarnya bukan sulit apa mudah, tetapi mau apa enggak. Kira-kira yang ada di sini mau apa enggak? Alhamdulillah. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Quran itu sunnah atau ibadah atau bukan? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Kita sepakat ibadah ya. Kalau ibadah harusnya mengikuti Rasulullah, betul? Kalau yang tidak mengikuti Rasulullah disebut apa? Bid'ah. Sepakat ya. Sepakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa hidupnya menghafal Al-Quran, memakai mushaf apa enggak? Enggak. Baca mushaf apa enggak? Enggak. Tapi umatnya Rasulullah saat ini ngafalin Quran pakai mushaf apa enggak? Berarti bukan saya ya. Lalu bagaimana Ustaz cara menghafal ala Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanuqri'uka fala tansa. Maka kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan pernah lupa. Jadi rumus cara menghafal Al-Quran yang efektif adalah dibacakan. Jadi kalau ayah bunda mungkin pernah dan beberapa kali ibadah umroh, biasanya di Masjid Nabawi itu ada khalaqah menghafal Quran, dan itu dibacakan oleh masyayikh. Jadi mereka nggak ngafalin sendiri, mereka dibacakan dulu dan membuka mushaf hanya untuk murojaah. Jadi ketika menghafal mereka ditalaki. Begitu juga kalau ayah bunda pernah mungkin ke Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, pun sama. Ada beberapa khalaqah, biasanya kalau anak-anak itu levelnya habis asar, nggak beda jauh dengan di daerah kita. Dan mereka itu dibacakan, ditalaki. Amma yatasa'alu, dibacakan terus. Akhirnya sampai mereka hafal. Begitu pula yang Rasulullah dapatkan dan diajarkan kepada para sahabat, mereka dibacakan. Bayangkan ayah bunda, 120.000 sahabat yang bisa baca tulis hanya 60 orang. Riwayat yang paling banyak mengatakan. Bandingkan dengan 120.000 dibandingkan dengan 60, berapa persen ayah? Nggak sampai 1%. Tetapi ketika itu umat Islam sangat luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menancap di dada mereka. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pagi hari ini saya akan mengajarkan menghafal Quran dengan metode kauni dan cara menghafalnya ala Rasulullah. Insya Allah. Dari masjid ke masjid banyak masyarakat yang senang
Katanya ngafal Quran semudah tersenyum. Ya, dari tempat musola-musola, perkantoran, semuanya senang ikutin metode ini. Cuma saya lihat pagi hari ini masih banyak yang cemberut. Saya nggak tahu apakah ayah bunda ngantuk, lapar, atau stres. Oleh karena itu kata guru-guru kami, kalau ngafalin Quran, pikirannya itu harus tenang, dadanya itu harus lapang, ikhlas, menerima ayat-ayat Allah yang akan disampaikan. Oleh karena itu saya mau ajak ayah bunda semua kita relaksasi dulu. Mau? Mau? Baik, sekarang saya izin berdiri, semuanya tangannya ke depan. Nah, saya bisa melihat nih ayah bunda, yang mana gampang ngafalin Quran dan yang mana sulit untuk ngafalin Quran, yang mana yang sudah rileks dan yang mana masih stres. Mau tahu ayah bunda? Baik, sekarang semua tangannya di depan, gerakan jari jemarinya. Nah, seperti ini. Rasakan relaksasi yang tadinya urat-urat sarafnya tegang menjadi rileks. Sekarang kiri dan kanan, bukan hanya jari jemari tetapi pergelangan. Nah, baik, sampai seperti ini. Dalam hitungan 3 kita tepuk tangan kita ya. 1, 2, 3, hop. Kira-kira sudah rileks atau belum? Ayah bunda, ciri-ciri orang yang stres kalau ditanya dia nggak jawab. Kayaknya banyak yang stres ya. Sekali lagi ya, kita di depan tangan kita, gerakan jari jemarinya, pergelangan tangannya seperti ini, lalu kita angkat sambil tarik nafas kita. Kita turunkan 1, 2, 3. Kira-kira sudah rileks atau belum? Kalau ini kayaknya jawabannya terpaksa ya. Takut dibilang stres sama Ustaz. Baik, sekali lagi ayah bunda jari jemarinya seperti ini, lalu dibalik seperti ini. Nah, lalu kita silangkan tangan kita seperti ini. Nah, sudah? Jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking ya ayah bunda. Dalam hitungan 3 kita putar jempol kita ya. Tangan kita putar, jempolnya jadi ke atas. 1, 2, 3, hop. Masya Allah, bisa? Takbir. Allahu Akbar. Baik, ayah bunda semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'an dengan metode kauni gampang. Ya, gampang. Ada berapa Ustaz syaratnya? Cukup 2. Ayah, nanti kita lanjutin dia. Takutnya terkilir nanti tangannya. Metode kauni ayah bunda hanya cukup melampaui 2 tahapan. Berapa tahapan? 2 tahapan. Yang pertama, catat kalau mau ada bawa bukunya, lantangkan suaranya. Yang pertama apa? Lantangkan suaranya. Kenapa Ustadz harus dilantangkan? Kata Nabi, orang yang melantangkan ketika menghafal Al-Quran sama seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Dan orang yang mengecilkan suaranya saat menghafal Al-Quran sama seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya baik, kedua-duanya bagus. Cuma tinggal kita tempatkan, kita paskan dengan niat dan tujuannya. Kalau ramai-ramai seperti ini untuk menghafal Quran, maka yang lebih baik adalah dengan melantangkan suaranya. Bukan hanya memotivasi diri sendiri, tetapi ayah bunda bisa memotivasi orang lain. Setuju? Setuju? Saya cek suaranya sudah lantang atau belum. Kalau saya katakan menghafal Al-Quran, semuanya jawab mudah sambil kepalkan tangan dan tinju ke udara. Bisa? Menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran? Kalau saya katakan semudah, semuanya jawab tersenyum. Bisa? Menghafal Al-Quran? Semudah? Takbir. Masya Allah. Kalau kita sudah mengatakan insya Allah mudah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Yang kedua isyarat tangan. Ustadz, kok pakai isyarat tangan? Buat apa ini? Metode apa ini gitu ya?
Masya Allah. Ayah bunda semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin mengambil ilustrasi. Kalau secara dalil mungkin tidak akan sempat saya menjelaskan. Saya akan memberikan contoh sederhana. Ayah bunda pernah keluar negeri. Mungkin bagi ayah bunda yang pernah berkunjung tugas ke luar negeri, yang tahu bahasa asingnya mungkin nggak terlalu kesulitan. Tetapi apa yang dilakukan ayah bunda ke negara tersebut, lalu ayah bunda nggak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasanya. Maka yang ayah bunda gunakan bahasa apa? Isyarat. Kalau ayah bunda bilang mau makan atau mau beli makan seperti ini. Kalau ayah bunda mau minum atau mau beli minum seperti ini. Betul? Maka dengan bahasa isyarat adalah bahasa universal. Semua orang paham, semua orang tahu ketika kita melakukannya. Al-Quran berbahasa Arab ayah. Mungkin bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, sekolah di madrasah, kuliahnya di universitas Islam, lalu melakukan pendidikannya di pesantren, nggak kesulitan memahami Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan kita? Sekolahnya aja sekolah umum, kuliahnya juga kuliah umum, mungkin pengajiannya juga jarang datang meskipun seminggu sekali. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita bahasanya saja kita nggak paham? Maka Masya Allah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim yang ada di Indonesia adalah terbesar dunia. 89% penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi hanya 40%, bahkan sekarang 46% yang bisa baca Al-Quran. Itu baru level baca Al-Quran. Belum lagi kalau kita tanya berapa persen orang yang hafal Quran, berapa persen orang yang memahami Al-Quran, berapa persen orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan metode kauni, ayah bunda bukan hanya hafal ayatnya, tetapi juga arti, makna, faham, dan insya Allah dapat mengamalkannya. Insya Allah. Kalau sudah seperti ini ayah bunda, Masya Allah, ayah bunda, dan insya Allah negara kita akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah paham Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Insya Allah. Maka dengan bahasa isyarat nanti saya akan menggerakkan tangan, ayah bunda akan mengikutinya. Siap? Setuju? Berapa langkah tadi? 2. Yang pertama apa? Lantangkan suaranya. Saya akan bacakan ayatnya, ayah bunda ikut melantangkan suara. Yang kedua, isyarat tangan. Saya akan menggerakkan tangan dan ayah bunda juga ikut menggerakkan tangan. Insya Allah kita akan menghafalkan ayat yang sangat populer. Tapi sebelumnya saya mau nanya, yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata ada? Sebelum kita menghafal, alhamdulillah ada 1, 2, oh sangat sedikit ya, Masya Allah. Yang baca Al-Qurannya sudah lancar, tapi masih ketukar makhraj dan tajwidnya. Kadang idhar dibaca dengung, kadang ikhfa dibaca jelas. Ada 1, 2, 3, oh Masya Allah, lebih banyak, separohnya lah, Masya Allah. Pertanyaan ketiga, yang hafal surat favorit nih, kita akan sama-sama menghafalkan surat dari Allah, yaitu surat Ar-Rahman. Ada? Surat Ar-Rahman, alhamdulillah 1, ayat 2, 3, 4, Masya Allah. Kayaknya pertanyaan terakhir banyak nih, yang hafal surat Ar-Rahman beserta artinya. Belum ada? Masya Allah, alhamdulillah, ananda, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita pada hari ini akan menghafal beberapa ayat surat Ar-Rahman beserta artinya. Siap? Baik, sama-sama kita baca ta'awudz dan basmalah. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda nggak perlu buka mushaf, nanti hanya mengikuti apa yang saya bacakan.
dan nanti kalau membuka mushaf setelah belajar, boleh ya? Baik, saya nggak akan mau memulai dari ayat 1 karena ayat 1 sangat mudah, betul? Saya yakin tanpa saya ajarkan pun ayah bunda sudah hafal. Tetapi saya ingin memulai yang agak lebih sulit, ayat 7. Ayat berapa? Ayat 7. Kita sama-sama, saya dulu yang membacakan, nanti ayah bunda mengikuti. Was-samaa'a, dan langit. Ayah bunda sambil membayangkan seolah-olah ayah bunda dapat menyentuh dan memegang langit. Kita ulangi. Was-samaa'a, dan langit. Rafa'aha, Allah meninggikannya. Ayah bunda bayangkan seolah-olah ayah bunda mengangkat suatu benda ke atas, ya, dan begitu juga Allah mengangkat langit setinggi-tingginya dari jangkauan kita tanpa adanya tiang, dan itu melindungi kita semua yang ada di muka bumi ini. Kita ulangi. Rafa'aha, Allah meninggikannya. Wa wada'a, dan Allah meletakkan. Kita bayangkan seolah-olah kita meletakkan suatu benda ke tempat penyimpanan benda tersebut atau ke atas meja, ya, dan sambil kita mengucapkan wa wada'a, dan Allah meletakkan al-mizan, timbangan. Timbangan, kita merentangkan kedua tangan kita kiri dan kanan. Timbangan melambangkan keadilan, timbangan melambangkan kesetaraan, keseimbangan, enggak berat sebelah ke kiri atau ke kanan. Setuju? Kita ulangi. Was-samaa'a, dan langit. Rafa'aha, Allah meninggikannya. Wa wada'a, dan Allah meletakkan. Al-mizan, timbangan. Sekarang saya akan menggabungkan potongan ayat menjadi satu ayat yang utuh, dan nanti ayah bunda mengulangi setelah saya selesai membaca. Siap? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Yuk. Rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al, dengan suara yang lebih keras. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al. Was-sama artinya apa? Dan langit. Rafa'aha wa wada'a al-mizan. Masya Allah, takbir. Gampang gak ya bunda? Baru satu ayat, nggak sampai 5 menit. Ya, ayah bunda kalau istiqomah ngafalin satu hari satu ayat, ayah bunda cukup menghabiskan waktu 17 tahun. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama. Rasulullah ngafalin Quran berapa tahun? 23 tahun. Kalau ayah bunda satu hari satu ayat istiqomah, ayah bunda cukup 17 tahun. Lebih cepat apa lebih lama dari Rasulullah? Masya Allah. Itulah keindahan kebahagiaan menjadi umatnya Rasulullah. Cuma syaratnya istiqomah.
koma. Ustadz, ada satu ayat yang panjang satu halaman. Iya betul, di surat Al-Baqarah, dan itu tentang perniagaan. Dan insya Allah mau lanjut? Lanjut? Kita lanjut ayat 8. Allah sekali-kali tidak tatghaw, kamu merusak fil mizan, di dalam timbangan. Kita ulangi lagi, saya akan menggabungkan karena ini kayaknya lebih pendek daripada ayat sebelumnya. Nanti ayah, bunda mengulangi setelah saya selesai membaca ya. Alla tatghaw fil mizan. Yuk. Alla tatghaw fil mizan. Sekali lagi. Alla tatghaw fil mizan. Dengan suara yang lebih keras. Alla tatghaw fil mizan. Alla artinya apa? Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Tatghaw, kamu merusak, dilarang ya. Seperti ini tanda dangerous, dilarang. Fil mizan, di dalam timbangan. Kita ulang ayat 7 dan ayat 8. Siap? 3, 2, 1. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al. Ayat 8. Alla tatghaw fil. Masya Allah. Menghafal Quran mudah. Menghafal Quran, menghafal Quran semudah takbir. Untuk menyempurnakan hafalan kita di pagi hari ini, saya minta ayah bunda berpasangan cari temannya 2 orang 2 orang. Bunda dengan bunda, ayah dengan ayah. Yo, sekarang kita battle kalau kata anak muda sekarang. Ya, Masya Allah. Silakan saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Ayah bunda sudah ketemu, temannya sudah. Baik, kalau sudah ketemu, ayah bunda sweet sekarang. Sweet, boleh kelingking jempol telunjuk atau gunting batu kertas, silahkan disepakati. Sweet sekali aja. 3, 2, 1, sweet, hop. Lagi sweet. Sweet. Ada yang bisa nggak? Kirain nggak ada yang bisa. Yang menang sweet, angkat tangannya yang menang. Yang menang sweet. Baik, turunkan. Sekarang yang menang sweet, silahkan sampaikan pesan ini ke temennya yang kalah sweet. Siap? Friend, sambil sentuh lututnya. Yang menang sweet sambil sentuh lutut yang kalah sweet. Friend, bacakan surat Ar-Rahman ayat 7 dan ayat 8 dengan gerakan. Kalau salah saya cubit ya. Hati-hati ya, nanti cubit kalau salah. Siap? Yang kalah sweet setoran dulu ke yang menang sweet. Ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Ayat 7. Was-samaa'a rafa'. Ayat 8. Masya Allah, betul? Betul? Jangan-jangan yang ngoreksinya juga belum hafal. Biar aman, betul aja. Masya Allah, keren. Sekarang gantian ya. Yang setoran tadi barusan pegang lutut temennya yang menang sweet dan katakan, friend, bacakan surat Ar-Rahman ayat 7 dan ayat 8 dengan gerakan. Kalau salah saya balas cubit ya.
Hati-hati dibales ya, Bapak, Ayah, Bunda. Siap? Ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Wassamaa rafa'aha wa wada'al. Ayat 8. Allah ta'ata. Masya Allah, betul? Masya Allah, takbir. Masya Allah. Sekarang Ayah Bunda salaman tetapi jangan dilepas tangannya. Masya Allah. Silahkan sama-sama mendoakan di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk menjadi penghafal Quran. Amin. Kita ridho kepada teman kita yang sama-sama membantu dan ikut sekarang ini menghafal Quran. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ayah Bunda dilepas tetapi jangan ditarik tangannya. Kondisinya seperti salaman seperti ini, tetapi nggak nempel. Nah, nggak nempel ya. Kita bermain, mau? Yang menang sweet masih ingat namanya? Yang menang sweet saya ganti namanya sekarang semua menjadi Umar. Menjadi siapa? Umar. Yang kalah sweet namanya saya ganti saat ini menjadi Usman. Yang kalah sweet siapa? Yang menang sweet siapa? Masih ingat siapa Umar Usman? Oke. Permainannya gimana Ustadz? Permainannya adalah main tangkep-tangkepan. Kalau saya sebut Umar, maka Umar secepat mungkin menangkap tangan Usman, dan Usman secepat mungkin menghindar agar tidak kena tangkap. Begitu juga kalau saya sebut Usman, yang saya sebut Usman, yang namanya Usman secepat mungkin menangkap tangan Umar, dan Umar secepat mungkin menghindar agar tidak kena tangkap. Pemenangnya yang banyak nangkep. Jangan bengong, jangan ngelamun, nanti kena tangkap. Siap? Standby. Are you ready? Masya Allah, tangannya seperti ini. Saya mulai menghitung dari angka 1. Di sela-sela hitungan saya akan saya sebutkan antara Umar dan Usman. 1, 2, 3, Umar. Masya Allah. Lagi. 4, 5, 6, Umar. Lagi. 7, 8, 9, Usman. Usman. Terakhir. Pemenangnya siapa di terakhir? 10, 11, 12, usai. Usai. Sudah usai maksudnya. Silakan salaman sesungguhnya. Kalau ada yang tersakiti, terzolimi, minta maaf. Baik, Masya Allah. Ayo Bunda silakan menghadap sini lagi. Gimana, sudah bisa tersenyum belum? Sudah hafal belum? Kirain belum jawabannya. Kita ulang. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita murojaah 2 ayat terlebih dahulu. Ayat 7 dan ayat 8. 3, 2, 1. Wassamaa rafa'aha wa wada'al. Ayat 8. Allah tatghaw fil mizan. Menghafal Quran? Menghafal Quran? Semudah? Takbir. Masya Allah. Saya mau nanya, Ayah Bunda yang mau lanjut ngafalin Quran, bukan hari ini ya, dengan metode kauni, ada angkat tangannya? Masya Allah, banyak ya, Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, ini lebih serius. Yang mau menghafal Quran sampai dengan 30 juz, angkat tangannya. Masya Allah. Semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua.
memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Paling tidak ayah bunda, apa yang diniatkan pada pagi hari ini, insya Allah Allah catat sebagai amal jariah kita, Allah catat sebagai amal soleh kita. Dan kalaupun usia kita Allah tidak takdirkan untuk menghafalkan 30 juz, insya Allah Al-Quran akan senantiasa membersamai kita. Enggak tega Al-Quran memisahkan nyawa kita dengan jasad kita. Tidak akan tega Al-Quran berpisah dengan diri kita. Kenapa? Karena bisa jadi Al-Quran akan terus bisa kita hafal ketika kita di alam kubur sampai dengan menunggu hari akhirat dan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit saya izin untuk bercerita, boleh? Alhamdulillah, kami dari semenjak tahun 2011 sampai saat ini, tadi saya sampaikan sudah menyampaikan metode ini ke beberapa tempat, beberapa negara, beberapa masjid, beberapa daerah, dan hampir 66.000 members kita saat ini ikut menghafal Quran. Dengan cara gimana Ustadz? Dengan cara online, video interaktif, kemudian WA. Dan bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang Swiss ada, orang Belanda ada, orang US ikut ngafalin. Menggunakan bahasa apa? Bahasa mereka. Alhamdulillah kami memiliki beberapa guru yang kompeten untuk menyampaikan pembelajaran Al-Quran dengan bahasa mereka, terjemahannya dengan bahasa mereka. Yang kedua, alhamdulillah saat ini kami memiliki ma'had kurang lebih 37 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, dan semuanya gratis alias tidak berbayar. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk yatim dan duafa. Dan Masya Allah kami juga memiliki rumah tahfidz, rumah Quran yang kami beri nama Kauni Quranic School, yang berjumlah saat ini kurang lebih ada 510, dan salah satu yang ada di Cinere, tempatnya di Pangkalan Jati, ada Kauni Quranic School yang beranggotakannya semua itu ibu rumah tangga ya. Dan saya diberikan kebahagiaan, diberikan kehormatan tahun lalu mewisuda mereka hafal juz 30. Dan salah satu anggotanya berusia 74 tahun. Makanya tadi saya sampaikan, sampai dengan 74-75 bisa hafal Quran? Bisa. Dan bukan cuma ayatnya, ayah bunda tahu arti dan maknanya. Ketika saya tanya bolak-balik, bunda tersebut jawabnya lancar banget. Dan Masya Allah, cucunya tuh nangis dan mengatakan, Ustadz, mulai saat ini saya mau ngafal Quran. Saya malu sama nenek, katanya. Jadi cucunya itu punya kafe, punya gedung aula, dan kita waktu itu mau wisuda di tempat cucunya itu. Dan subhanallah banyak sekali manfaat yang dirasakan, bukan hanya hafalannya, tetapi secara psikologi, secara tingkah laku banyak mendapatkan perubahan. Salah satunya yang saya ingin bercerita adalah ada satu jamaah, beliau berasal dari Bandung dan mengatakan, Ustadz, biasanya kami setiap pembelajaran memberikan waktu untuk tanya jawab dan bercerita. Dan bunda ini bercerita, Ustadz, boleh saya cerita? Boleh. Ustadz, suami saya sudah meninggal sejak tahun 2020 karena terserang COVID. Dan orang yang meninggal karena COVID biasanya dimakamkan secara massal. Dan ketika itu begitu juga yang dialami oleh suami saya. 7-8 bulan kemudian saya bermimpi, Ustadz, seolah-olah suami saya menyampaikan kepada saya dalam mimpi saya meminta dipindahkan pemakamannya. Dan Masya Allah Ustadz, setelah kami berdiskusi keluarga, maka kami bersepakat untuk memindahkan jenazahnya. Akhirnya kami memindahkan dan berusaha, dan banyak dihadiri oleh orang-orang, saudara dan tetangga. Masya Allah Ustadz, kami melihat keanehan yang terjadi. Ketika kami menggali pemakaman atau kuburan suami saya, nampak utuh jasad suami saya. Dan begitu pun kain kafan yang melekat di tubuhnya, seolah-olah baru beberapa menit kami menguburkannya, padahal usianya baru 7-8 bulan. Lalu seolah-olah mulut ini, hati ini serasa tidak percaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
menuntun lisan bunda tersebut dan jarinya dan mengatakan, Ustadz, boleh saya men-share video yang kami abadikan? Silahkan bunda, saya bilang. Lalu ternyata di-share video tersebut, dan Masya Allah, ayah bunda rahimakumullah, kejadian itu nyata dan benar. Banyak yang bertakbir, banyak yang menangis haru dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan kepada bunda tersebut, Bunda, apa amalan terbaik yang ayahanda lakukan ketika di dunia? Lalu bunda tersebut mengatakan, Ustadz, suami saya bukan ulama, suami saya bukan kiai, suami saya bukan orang-orang yang hafiz 30 juz. Namun 2 tahun terakhir saya dan suami saya bersepakat ingin mendalami dan menghafalkan Al-Quran. Sepertinya belum 1 juz kami menyelesaikan, Ustadz, tetapi suami saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengatakan di situ tadi, dalam pembelajaran tersebut, Bunda, bisa jadi Al-Quran nggak ridho dan nggak rela ketika dipisahkan oleh jasad ayahanda. Bisa jadi Al-Quran senantiasa ingin dihafalkan oleh ayahanda. Bisa jadi Al-Quran ingin menemani ayahanda sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan itu tentu akan terus melekat di dalam hati ayahanda. Dan bahkan ada sebuah hadis yang Rasulullah pernah menyampaikan, ketika malaikat tanah mengatakan, bumi ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak bisa memakan jasad si fulan, saya tidak bisa menelan jasad si fulan. Kenapa? Karena di semua pori-porinya terdapat Al-Quran, di hatinya terdapat Al-Quran. Karena malaikat pun ketika menanyakan kepada jasad yang dimakamkan tersebut, Al-Quran menjawab dan membelanya. Bisa jadi Al-Quran mengatakan kepada kita semua, ayahanda, tenang, tenang fulan, tenang ayah, biar saya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Bisa jadi Al-Quran akan terus menemani kita sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan terakhir yang bunda tadi mengatakan, Ustadz, temenin kami untuk ngafalin Quran. Maka ketika itu ayah bunda rahimakumullah, kami bersama guru-guru semakin bersemangat untuk senantiasa menemani, mengajarkan masyarakat yang ingin dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya menghafalkan ayatnya, tetapi memaknai maknanya, menghayati maknanya agar dapat mengamalkan di setiap kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan metode kauni, ayah bunda bisa asik ngafalin Quran, ayah bunda bisa tahu arti dan maknanya, dan ayah bunda bisa mudah untuk mengamalkannya. Maka biasanya setiap pembelajaran kami selalu ditanamkan atau disisipin tadabbur berkaitan dengan ayat yang kita hafalkan. Dan dari beberapa masjid kami menawarkan kepada ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin lanjut ngafalin dengan metode kauni, terutama mentuntaskan surat Ar-Rahman, enggak banyak ayahanda, cukup 13-15 kali pertemuan, ayahanda sudah bisa ngafal surat Ar-Rahman beserta artinya. Gimana Ustadz caranya? Yang pertama, saya ingin memberikan kesempatan ayahanda untuk berinvestasi. Bukan hanya belajar Al-Quran, tetapi ayahanda juga ikut membantu para penghafal Al-Quran yang ada di ma'had-ma'had kami. Dengan berapa Ustadz? Dengan nominal 1 juta rupiah untuk 5 bulan. Berapa? 1 juta rupiah untuk 5 bulan. Ayahanda bayarnya nggak mesti harus hari ini. Ayahanda bunda bayarnya bisa ditransfer, nanti besok bisa dicicil. Nggak harus 1 juta, ayahanda bisa dicicil. Insya Allah kami akan menemani ayahanda untuk ngafal Quran selama 5 bulan. Ayahanda sudah investasi di awal, dan kami berikan benefit atau keuntungan khusus untuk hari ini, mushaf kauni sebagai kenang-kenangan dari kami untuk ayah dan bunda. Oleh karena itu saya mengajak ayah bunda untuk ikut komitmen menghafal kurang lebih minimal selama 5 bulan. Bagi ayahanda yang berminat, bisa angkat tangannya. Alhamdulillah, 1, 2, 3, Masya Allah, ada di bunda. Teman-teman di bundanya juga ada, Masya Allah. Ayahanda di depan Mas Ali.
di belakang yang pakai syal Palestina, oke. Nanti ayah dan bunda jika belum mendapatkan mushaf kauni, nanti akan didata oleh rekan kami, akan dikirim. Nanti jangan khawatir. Ayah bunda yang belum mungkin bisa langsung sebelah sini. Bundanya tadi ada, didata aja, nggak apa-apa, supaya cepat waktunya. Atau nanti bagi ayah dan bunda yang bagi bunda di bundanya ada, bagi ayah dan bunda yang mungkin kalau tidak mushaf nanti ada karangan buku, karangan dari founder metode kami Ustadz Bobby Herwibowo, Masuk Surga Secepat Ini. Jadi nanti ayah bunda bisa dapatkan ini. Mungkin kalau tidak mushaf nanti diberikan ini secara gratis yang ingin komitmen untuk belajar Al-Quran. Bagi ayah bunda yang ingin per bulan, Ustadz saya mau nyoba aja per bulan, boleh, silahkan catat nomor ini, bawa handphonenya ya bunda sebelum kita akhiri, di 0812 12 98 16 41. Sekali lagi 0812 12 98 16 41. Ayah bunda bisa ikut untuk mencoba 1 bulan terlebih dahulu. Pertemuannya seminggu 2 kali. Untuk waktunya ayah bunda boleh memilih pagi, sore, atau malam. Untuk harinya juga ayah bunda bisa milih. Nanti harinya akan diberikan. Ustadz gimana nanti pembelajarannya? Kita lewat Zoom interaktif. Nanti kami akan masukkan ke dalam grup menghafal Quran di kelas baru. Nanti ayah bunda bisa ikut secara interaktif. Dan ayah bunda bisa ikut benefit menghafal Quran dengan guru kami Ustadz Bobby Herwibowo setiap hari Senin sampai Jumat, setiap jam 5 sampai jam 6 pagi atau ba'da subuh. Di sana Masya Allah banyak sekali yang sudah ikut bersama guru-guru kami. Salah satunya mereka merasakan tadaburnya yang sangat luar biasa insya Allah. Memang Ustadz Bobby beliau adalah lulusan Kairo, sangat memahami ilmu Quran dan tadaburnya yang selalu dinanti oleh para anggota-anggota menghafal Quran dengan metode kauni. Maka insya Allah ayah bunda bisa mendapatkan itu semua secara free dengan Ustadz Bobby. Tadi yang penting ayah bunda komitmen. Ingat, ayah bunda dengan memberikan uang atau berinvestasi sebesar itu, ayah bunda bukan hanya memberikan jasa pembelajaran Al-Quran, tetapi ayah bunda bisa membantu santri-santri kami, kurang lebih ada 800-an saat ini yang tersebar di 37 mahat yang berada di Indonesia. Mereka semua gratis alias tidak berbayar. Dengan ayah bunda ikut serta, insya Allah akan meringankan mereka, memberikan semangat mereka untuk senantiasa menghafal Quran. Dan ingat ayah bunda, bukan hanya ayah bunda yang akan diberikan mahkota, kehormatan jubah kehormatan nanti di akhirat, tetapi ayah bunda juga bisa memberikan orang tua ayah bunda. Terkadang kita semua berpikir hanya menginginkan buat diri kita, ya, kita memberikan, menyuruh anak kita untuk menghafal Quran. Karena apa? Karena kebahagiaannya buat kita. Tetapi pernahkah kita berpikir, oh saya ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita? Maka kita ikut ngafalin Quran mulai saat ini. Insya Allah saya dan guru-guru kami yang lain akan senantiasa membantu dan mendampingi ayah bunda untuk menghafal Quran. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah. Bagi ayah bunda yang berkenan, berkeinginan untuk menghafalkan Quran dan sampai tuntas 30 juz, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah catat dan menjadi hujjah bagi kita agar kita dapat bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang ingin senantiasa membersamai Al-Quran. Wala hadiniyah waliniyatin kulli shalah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih ayah bunda atas waktu yang telah diberikan dan kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah berikan keberkahan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.